Seperti mengulangi sejarah kelam Jepang di tahun 1993, Indonesia seharusnya belajar dari Jepan cara bangkit dari kegagalan. Bayangin, di tahun 1993, Jepang nyaris mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Bermain di tanah Arab di bulan Oktober dan dilatih oleh pelatih berkebangsaan Belanda, lalu gagal menang di laga terakhir menghadapi Irak, dan mimpi bermain di Piala Dunia 1994 di Amerika harus pupus di momen-momen terakhir. Kegagalan Jepang ini seperti terulang lagi, namun kini dialami oleh timnas Indonesia di tahun 2025, di mana Indonesia juga gagal lolos ke Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga gagal di bulan Oktober menghadapi Irak di laga terakhir di tanah Arab. Punya cerita kegagalan yang hampir sama, mungkin Indonesia bisa belajar dari Jepang cara bangkit dari kegagalan tersebut. Setelah gagal lolos di Piala Dunia 1994, yang pertama dilakukan Jepang adalah memecat pelatih mereka yang berasal dari Belanda bernama Hans Pufft. Lalu, mereka langsung berbenah dengan memperbaiki liga domestiknya, dan saat itu, di tahun yang sama 1993, lahirlah liga terbaik di Asia hingga saat ini bernama J-League. Selain itu, Federasi Jepang juga langsung memperbaiki sistem pembinaan pemain mudanya dengan fokus pada teknik dasar, visi bermain, dan juga mental. Federasi Sepak Bola Jepang juga mengusung rencana jangka panjang bernama GFA Century Vision, di mana target mereka 100 tahun ke depan bisa bersaing di level dunia. Setelah berbenah dengan caranya sendiri, Jepang kembali tampil di babak kualifikasi Piala Dunia edisi selanjutnya tahun 1997. Dan lihatlah hasilnya. Hasil dari kesungguhan pihak federasi membuat Jepang akhirnya lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah gagal di edisi sebelumnya. Dan faktanya, setelah lolos Piala Dunia tahun 1998, Jepang hingga saat ini belum pernah absen dari Piala Dunia. Bayangin, dari kegagalan yang pahit, Jepang bisa bangkit dan meraih kesuksesan di kancah Asia maupun dunia. Bisakah Federasi Sepak Bola Indonesia melakukan hal yang sama? Gimana menurut kalian?